16 Rajab 1444, beberapa bulan yang akan datang, Jamiah kita ini akan genap berusia 1 abad, 100 tahun, bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang sebentar. Dan dalam rentang waktu 100 tahun atau 1 abad ini, alhamdulillah Jamiah kita telah berkembang sedemikian rupa menjadi Jamiah Diniyah Ijtimaiyah, menjadi organisasi keagamaan kemasyarakatan terbesar bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, bahkan juga di akhirat. Betapa tidak, menurut hasil survei Al-Farah Research tahun 2019, orang Indonesia yang ngaku NU itu jumlahnya sekitar 50,5% dari total penduduk Muslim Indonesia. Itu kalau dikonversikan ke dalam angka kurang lebih setara dengan sekitar 120 juta orang. Survei Kompas yang lebih baru tahun 2021 menemukan sama, orang Indonesia, penduduk Indonesia yang ngaku NU, arasa NU, itu jumlahnya lebih besar lagi, sekitar 60% dari total populasi Muslim di Indonesia. Kalau penduduk Muslim Indonesia itu sekitar 240 juta, maka orang NU Indonesia dan di dunia, karena NU ini juga ada di mana-mana, itu angkanya tidak kurang dari 130 juta orang. Jumlah yang sangat besar. Tidak ada organisasi apapun di dunia yang memiliki anggota atau setidak-tidaknya orang yang merasa anggota dari Jamiah atau organisasi itu yang mencapai angka di atas 100 juta. Jadi NU itu besar. Bukan hanya jumlahnya yang besar, tapi memang didirikan dengan cita-cita yang besar. Para muassisun, para kiai, seabadi mendirikan, membentuk Nahdlatul Ulama itu mendirikan dengan cita-cita yang besar. Diberi nama Nahdlatul Ulama, bukan main-main, bukan kebetulan dan bukan asal-asalan. Dipilih al-ulama yang definisi al-ulama itu mengemban misi sebagai warasatul anbiya. Artinya ini adalah kebangkitan para pewaris risalah dan misi profetik kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misi profetik dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad, firman Allah, illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, untuk merawat jagat. Dan Nabi sendiri memberikan statementnya tentang misi kenabian yang beliau bawa, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Misi beliau, misi kenabian beliau adalah membangun peradaban, liutammima makarimal akhlak. Jadi NU itu didirikan oleh para masyayikh, oleh para muassisun itu dengan mengemban misi profetik, mengemban misi kenabian untuk menjalankan dan mewarisi apa yang menjadi risalah kanjeng Nabi, yaitu rahmatan lil alamin dan liutammima makarimal akhlak.
Mengapa para masyayikh harus membentuk jamiah ini? Mari kita tempatkan momentum berdirinya NU itu pada konteks dan situasi dunia ketika itu. Tepat berapa tentunya NU Bhinneka dibentuk dan dilahirkan. Pada 1926 atau tahun-tahun sebelumnya itu dunia sedang mengalami perubahan besar-besaran, sedang dalam proses pembentukan tata dunia baru. Akibat apa? Akibat Perang Dunia yang pertama. Apa hubungannya Perang Dunia pertama dengan kita? Apa hubungannya Perang Dunia pertama dengan dunia Islam? Paham sejarah ya. Hubungannya adalah dalam Perang Dunia yang pertama itu Khilafah Turki Utsmani yang merupakan khilafah puncak peradaban dunia Islam dalam sejarah peradaban Islam selama ini, itu bersama sekutu-sekutunya antara lain Jerman, Prusia dan yang lain-lain kalah dari sekutu-sekutu barat yang berseteru berperang pada Perang Dunia pertama itu. Tidak lama setelah itu di Saudi Arabia atau tepatnya di Hijaz itu juga terjadi perubahan tatanan yang semula kawasan Hijaz itu menjadi bagian dari Khilafah Turki Utsmani, tapi ketika Turki Utsmani itu runtuh, kalah dan peradabannya juga mengalami keruntuhan, di Jazirah muncul kerajaan baru, kerajaan yang didirikan oleh Al Saud yang kemudian menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, kerajaan Saudi Arabia. Apa hubungannya? Hubungannya dengan kita adalah bahwa kerajaan Saudi yang baru ini tadinya digadang-gadang, dirancang untuk menjadi khilafah yang baru menggantikan runtuhnya khilafah Turki Utsmani. Dan khilafah yang baru itu mengusung ideologi dan akidah yang sama sekali berbeda dengan ideologi, akidah dan amaliyah yang selama ini diikuti oleh mayoritas umat Islam dalam hal ini khilafah Turki Utsmani, karena yang dikembangkan oleh Raja Saudi yang baru ini adalah ideologi dan akidah Wahabi. Bukan hanya menganut akidah Wahabi, tetapi juga sekaligus memberangus kebebasan bermadhab dan bahkan juga ingin merontokkan semua situs-situs bersejarah yang selama ini menjadi kebanggaan umat Islam. Dalam konteks dan situasi dunia seperti inilah, para masyayikh, para kiai ini membentuk Jamiah Nahdlatul Ulama yang didahului dengan sebuah misi diplomatik yang namanya Komite Hijaz, di mana Ki Wahab Hasbullah diutus untuk menghadap Raja Saudi untuk menjajaki apakah benar dan apakah punya kapasitas kerajaan yang baru dibentuk itu akan menggantikan khilafah Turki Utsmani. Dan kalau yang diusung adalah akidah Wahabi, apa dampak dan bagaimana pengaruhnya terhadap dunia Islam secara keseluruhan. Mbah Wahab bersama timnya yang kemudian kita kenal dengan Komite Hijaz menjajaki itu. Dan kesimpulan dari hasil Komite Hijaz itu adalah bahwa keberadaan Wahabi ini bahaya. Yang kedua, tidak punya kapasitas untuk menggantikan khilafah Turki Utsmani.
Karena itu perlu ada upaya-upaya yang dirintis oleh para ulama Nusantara. Sementara di tanah air sendiri waktu itu masih dalam suasana penjajahan. Akompol hoin enokonoin belente. Makanya ketika kumpul di Bubutan itu bukan izinnya bukan rapat, tetapi adalah dalam rangka tahlilan. Tetapi di situ kemudian disepakati dan dibentuklah Nahdlatul Ulama. Tentu saja bukan hanya sekedar yang kita tahu sekarang, umumnya kita hanya mengatakan bahwa dalam rangka menangkal Wahabi. Itu biasanya pelajaran-pelajaran yang kita terima dalam mata pelajaran ke-NU-an ataupun di dalam pelatihan-pelatihan kader dalam rangka menangkal Wahabi. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, para masyayikh, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan memilih nama Nahdlatul Ulama, Al-Ulama, dan menggunakan lambangnya lambang jagat. Lambangnya yang dipilih lambang jagat dengan bintang 9 dan tulisan Nahdlatul Ulama. Mengapa kok jagat? Mengapa kok bumi? Ya kita tahu selama ini itu hasil istikharah, betul. Tetapi dibalik ide dan gagasan mendirikan Nahdlatul Ulama dan juga menggunakan lambang jagat itu karena memang disadari betul oleh para muassisun bahwa Nahdhah yang ingin dicita-citakan itu adalah Nahdhahnya al-ulama, Nahdhahnya warasatul anbiya, Nahdhah dalam rangka rahmatan lil alamin, Nahdhah dalam rangka liutammima makarimal akhlak. Ini oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan 1 abad ini Nahdlatul Ulama telah mengalami dinamika yang demikian dahsyat.